sedang kehausan di padang pasir, kasih minum, menjadikan dia mendapatkan ampunan Allah dan menjadikan dia masuk surga. Tuh, paham ya? Jadi tidak boleh meremehkan amal kebaikan walaupun nampaknya kecil. Tidak boleh kita. Kalau ada sisa makanan, roti-roti protolan, jangan dibuang gitu aja. Dibuang, tapi diniatkan sedekah untuk semut, untuk cacing, diniatkan. Karena Rasulullah mengajarkan amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau kita niat sedekah, insya Allah berpahala. Tapi kalau cuma niatnya supaya tidak kotor lantainya, ya berbeda sudah. Tidak ada sedekahnya. Paham dari sini? Paham kan? Jadi kalau ada sisa makanan itu kan biasanya Papa dulu pernah kita makan bersama Umi Oyo, Tante Ida, sisa-sisa tulang-tulangnya ayam Papa bawa pulang, kasih ke kucing. Niatnya sedekah. Ya, next. Allah Ta'ala juga berfirman, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Iya, terus. Dan mereka berkata, duhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan dia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Semua tertulis nanti. Makanya tidak boleh menyepelekan dosa kecil. Karena apa? Baik maupun buruk dicatat sama mereka. Terus next. Dan Rabb-mu tidak menganiaya seorang jua pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Lalu, apakah hikmah dicatatnya amal perbuatan manusia, padahal Allah Maha mengetahui segala sesuatu? Salah satu hikmahnya, wallahu ta'ala a'lam, pencatatan ini dilakukan untuk menampakkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena ini di hari kiamat kelak manusia akan disuruh membaca catatan amalnya sendiri dan menghisap dirinya sendiri, iya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi orang yang bermaksiat untuk mengingkari dosa-dosanya, karena semua telah tertulis ketika catatan amal dibagikan. Kaum muslimin rahimakumullah, tatkala lembaran catatan amal dibagikan, setiap umat berlutut di atas lutut mereka dan menanti panggilan untuk menghadap Rabb semesta alam. Allah Ta'ala berfirman, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ja'siyat ayat 28. Semua berlutut menunggu dipanggil untuk menghadap Rabb semesta alam. Ketika seorang hamba tahu bahwa dirinya lah yang dicari dengan panggilan itu, maka seruan itu akan langsung menggetarkan hatinya. Tubuhnya gemetar dan ketakutan yang besar langsung menyelimutinya. Berubahlah rona wajahnya dan menjadi hampalah pikirannya. Kemudian kitab catatan amalnya dibentangkan dan dibuka di hadapannya. Lalu dikatakan kepadanya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Quran Surat Al-Isra ayat 13-14. Pada saat itulah semua manusia akan teringat apa yang dulu telah ia lakukan. Semua telah tercatat dengan lengkap dan tiada kekeliruan sedikit pun.
Sebagian ulama mengatakan sungguh Allah telah berlaku adil karena menjadikan dirimu sebagai penghisap atas dirimu sendiri. Ya. Sungguh tepat perkataan ini. Adakah kebijaksanaan yang lebih adil selain itu? Dikatakan kepadanya, silakan periksa, inilah amal perbuatanmu dan silakan engkau hisap sendiri. Bukankah ini kebijaksanaan yang paling adil? Bahkan inilah kebijaksanaan yang paling adil. Pada hari kiamat kelak, kitab catatan amal akan dibentangkan dan dibuka di hadapan masing-masing hamba tanpa tertutup sedikit pun. Terus? Ia akan membacanya dan akan jelas baginya bahwa pada hari ini dan di tempat ini ia telah melakukan ini dan ini. Semua telah tercatat tanpa penambahan dan pengurangan sedikit pun. Jika ia mengingkari dengan lisannya, maka lisannya akan dikunci dan bangkitlah para saksi yang akan memberinya kesaksian atasnya. Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Stop. Nah, hati-hati. Nah, jadi nanti kan sudah pernah dengar, sebentar. Nanti mau tangan ini berbicara, kaki berbicara. Bisa pernah dengar? Ya. Nah, itu. Jadi kalau lisan ini enggak, ya Allah saya enggak berbuat itu. Nah, kakinya yang berbicara, tangannya berbicara. Kok bisa tangan berbicara? Ya bisa, Allah Maha Kuasa. Kenapa enggak bisa? Ya kan? Nah, kan gitu. Udah gitu aja, Allah Maha Kuasa. Nah, next. Cara menerima kitab. Cara apa? Cara menerima kitab. Oke. Allahu Akbar. Setelah dihisab, setiap hamba akan diberikan bukunya masing-masing yang berisi catatan lengkap seluruh amal perbuatan yang telah ia lakukan dalam kehidupan dunia. Cara penyerahan buku itu berbeda-beda. Ada yang kitab amalnya diterima dengan tangan kanannya. Mereka itulah orang yang bahagia. Ada pula yang menerimanya kitab dengan tangan kirinya. Seorang mukmin akan diberikan bukunya dari arah depan dan ia terima dengan tangan kanannya. Ia dihisab dengan mudah dan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman di surga dengan gembira. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Rahimahullah mengatakan bahwa setelah dihisab ia kembali kepada sesama kaum beriman di surga dengan hati yang gembira. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa rombongan pertama yang masuk surga wajah mereka seperti bulan purnama. Ini menunjukkan kegembiraan hati mereka, karena apabila hati gembira maka wajah akan ceria. Tafsir Juz Amma halaman 114. Terus. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka akan menerima kitab dengan tangan kirinya. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, aduhai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Hai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang pula kekuasaanku daripada Quran Surat Al-Fatihah. Ayat Masih banyak. 25 sampai 39. Nah, ini
lanjutkan lagi nih sebentar lagi. Duhe kan, lanjutkan lagi sebentar lagi, tinggal dikit. Kitab catatan amal mereka diberikan dari arah belakang punggung mereka. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Nah tuh, jadi ada yang dari depan tapi diterima pakai tangan kanan, ada yang dari depan pakai tangan kiri, ada yang dari belakang gini. Wah itu orang yang celaka. Nah orang-orang yang beriman menerima dari tangan kanan. Tapi ketika orang beriman itu banyak dosa, belum diampuni Allah, ya harus dicuci dulu. Di mana? Neraka. Di neraka. Kalau tidak diampuni Allah loh ya, dicuci dulu, menebus dosanya. Tapi kalau orang yang beriman yang tidak berbuat dosa atau berbuat dosa tapi sudah diampuni Allah, ya langsung masuk surga. Ada orang yang berbuat dosa, ada juga orang beriman yang amalnya banyak, nah itu tangan kanan gitu. Tapi kalau ada orang beriman yang ada dosa-dosanya, masih ada dosa-dosanya, nah ketika dimohonkan ampun, sudah dimohonkan ampun sama anak turunnya sebelumnya, diampuni oleh Allah, ya udah, sebelum kiamat sudah diampuni Allah, ya insya Allah masuk surga. Ada juga yang kaum beriman masih punya dosa, tapi Rasulullah ngasih syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Jadi dikasih syafaat sama Rasulullah, dimohonkan ampun kepada Allah oleh Rasul. Ampuni ya Allah ini kaumku, umatku. Diampuni oleh Allah, ya udah masuk surga. Itu nanti manfaatnya memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Ada kisah Rasulullah itu menunggui di apa itu, penimbangan amal ditunggui sama Rasulullah. Kalau umatnya ditunggu, dimohonkan. Kalau yang tidak beriman ya tidak didoakan. Begitu. Jadi gitu ya. Nah, kalau kita banyak berselawat, insya Allah mudah-mudahan ditolong oleh Rasulullah nanti di dunia pun ditolong. Sudah diajari oleh Rasulullah melalui apa? Itu namanya tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Rasulullah sendiri yang mendidik rohani kita, roh kita. Caranya gimana? Nggak bisa diakal, nggak bisa. Itu rohani, dunia rohani nggak bisa. Oke, paham? Di akhirat pun Rasulullah, di alam kubur Rasulullah menolong. Di alam kubur kita banyak dosa, Rasulullah insya Allah datang, ditolong. Ada ndak ya mah kisah Rasulullah memberi syafaat di alam kubur? Jadi seperti itu. Nanti dilanjut. Ada pertanyaan? Enggak ya? Kakak ada pertanyaan? Sudah. Belum pernah dengar ini cerita ini dari sekolah. Nah makanya papa perlu kasih ini supaya kalian dekat dapat. Jadi pelajarannya adalah jangan menyepelekan amal walaupun nampaknya kecil. Ya, sedekah ke semut jangan disepelekan, sedekah ke semut. Ada kisah itu Imam Ghazali itu Allah kasih rahmat sehingga masuk surga. Itu amal apa yang membuat Imam Ghazali itu menerima rahmat itu? Ternyata beliau ketika nulis kitab ada lalat nempel di penanya. Dulu masih pakai celup tinta ini, terus dia celup lagi kayak batik gitu loh mas. Terus ada lalat nempel di penanya dia. Imam Ghazali tidak mau.
menyelupkan ini ke tintanya supaya lalatnya tidak mati. Kalau ditempelkan kan ya, ditunggu sama Imam Ghazali sampai lalatnya terbang sendiri baru dia tempelkan. Sampai sebegitu. Amal itu yang membuat Imam Ghazali menerima rahmat Allah, masuk surga. Apa? Menolong lalat. Paham ya? Menolong lalat. Begitu. Sepele ya, kecil ya. Iya. Iya. Nah, makanya kalau ada sisa makanan jangan dibuang begitu saja. Kalau papa pesen ya. Jadi kalau papa pesen, kalau ada sisa-sisa makanan sebisanya jangan dibuang begitu saja. Sisa-sisa tulang dibuang tapi dengan diniatkan sedekah untuk hewan-hewan yang melata, itu semut, kecoa, mungkin juga tikus. Gitu ya. Imam Ghazali begitu. Dulu para wali itu ada kisah juga. Wali siapa, Sunan siapa, lupa apa. Ketika jalan ada burung lagi makan, lagi maduk-maduk gitu. Walinya tahu dari jauh, dia tidak mau terus, berhenti dulu supaya apa? Burungnya makan dulu. Sampai burungnya sudah terbang sendiri, walinya lewat. Itu ada wali seperti itu. Sampai sebegitunya. Paham ya? Paham kakak adik? Jadi seperti itu. Nah, kalau kita bisa nyontoh, ada paku di jalan, kalau bisa diambil. Karena kata Rasulullah, menyingkirkan satu duri di jalan itu juga sedekah. Niatnya apa? Supaya tidak ada orang ketusuk. Ya, itu juga sedekah. Sedekah itu. Oke? Ada pertanyaan? Abi paham? Apa ngantuk? Ya, ada pertanyaan? Ya, Papa perlu kasih gini-gini supaya Papa bisa, ternyata kalian belum dapat di sekolahan, ya kan? Ini kisah-kisah begini nih perlu untuk jadikan pelajaran. Makanya kenapa kalau kamu lihat Papa pernah bungkus sisa-sisa tulang ayam yang masih ada daging-dagingnya dari McD, Papa bawa pulang. Tapi ya sembunyi-sembunyi biar tidak dikira orang yang tidak ngerti, kan dikira buat apa tulang-tulang dibawa pulang. Sembunyi-sembunyi ya. Ada sisa-sisa. Pokoknya begitu. Ada sisa-sisa makanan, buang tapi diniatkan sedekah ke hewan-hewan yang membutuhkan, semut dan teman-temannya. Oke? Nida. Iya, oke. Bentar. Iya. Terus kelongan. Kita tutup dengan nida 4 penjuru. Mujahadah hari ini. Jangan untuk nak bubuk tak? Iya, oke. Tutup dulu ya. Al-Fatihah. Fafiru ilallah wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa.